Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang melihat video ini. Perkenalkan semuanya, nama saya Syarif Solihin. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi sedikit ilmu gitu ya, apa yang telah saya pelajari selama beberapa tahun ke belakang gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dalam penelitian Islam gitu. Nah, adapun pembahasan dari materi ini gitu. Yang pertama ada pendekatan kajian kejiwaan Islam klasik, lalu yang kemudian kedua adalah kajian kejiwaan dalam Islam, lalu yang ketiga metode dalam perumusan psikologi Islam, lalu selanjutnya metode pengembangan psikologi Islam itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, pembahasan pertama yaitu pendekatan kajian kejiwaan Islam klasik gitu. Nah, pada masa ini gitu, para pengkaji ahli jiwa gitu ya, itu tidak disebut dengan ahli jiwa gitu, sebagaimana dengan referensi dari ilmu jiwa itu gitu. Misalnya kayak sekarang kan psikolog disebut psikolog gitu dengan ahli kejiwaan itu tersebut. Nah, kalau dulu di masa Islam tidak disebut seperti itu, melainkan disebut seperti ilmu mufasir, terus kemudian muhadisin gitu, dan keilmuan keilmuan Islam yang lainnya. Nah, dari pendekatan-pendekatan tersebut dapatlah suatu pendekatan gitu. Yang pertama, pendekatan skriptualis, di mana pada pendekatan skriptualis ini eh, mengambil para ahli tersebut mengambil referensi dari sumber Al-Quran dan hadis. Nah, lalu yang kedua menghasilkan pendekatan filosofi atau filosofis, di mana pada pendekatan ini menggunakan akal untuk mencari sumber referensi tersebut. Lalu yang ketiga pendekatan tasawuf atau sufistik, di mana pada pendekatan ini referensi atau sumber utamanya itu menggunakan intuisi para ahli tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian kejiwaan dalam Islam. Nah, di sini terdapat 4 pola dalam pengkajian psikologi Islam itu sendiri gitu. Nah, yang pertama, psikologi Islam itu menjelaskan Islam. Nah, lalu yang kedua, perbandingan psikologi dengan Islam. Jadi, perbandingan psikologi itu apa? Islam itu apa gitu. Lalu yang kemudian membangun konsep psikologi berdasarkan Islam. Setelah tadi membandingkan antara psikologi dan Islam, kita coba bangun gitu. Apa konsep psikologi itu berdasarkan Islam itu seperti apa? Nah, lalu yang terakhir, penilaian Islam terhadap psikologi. Nah, lalu setelah itu penilaian Islam itu sendiri terhadap psikologi itu bagaimana gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman. Nah, selanjutnya dari tadi gitu, selanjutnya masuk ke metode dalam perumusan psikologi Islam. Yang pertama ada metode keyakinan, di mana pada metode keyakinan ini itu meyakini betul tentang kebenaran sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, metode integrasi keyakinan dengan rasionalisasi. Nah, psikologi Islam berpandangan tuh bahwa manusia itu harus mempergunakan rasio secara optimal dengan menyadari keterbatasannya penggunaan akal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, lalu yang ketiga, metode otoritas, di mana pada metode ini menyandarkan kepercayaan kepada orang-orang bahwa eh, orang itu punya apa ya, pengetahuan dalam banyak bidang gitu, banyak bidang yang bisa dikuasai gitu. Nah, yang selanjutnya itu metode intuisi, yaitu pendayagunaan kalbu dapat membantu untuk mengetahui apa yang ada dalam diri manusia gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pengembangan Islam. Nah, di sini terdapat dua metode pengembangan di dalam Islam itu, Islam itu sendiri. Yang pertama ada metode idealistik, lalu yang kedua metode pragmatis. Nah, metode idealistik ini yaitu metode yang mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam. Nah, kebenaran substansi dapat dicapai bila manusia meyakini bahwa ilmu diberikan Allah kepadanya dan pengetahuan yang digali melalui akal sehatnya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua metode pragmatis. Nah, metode pragmatis ini sendiri apa ya, pengkajian dari pengembangan psikologi Islam yang mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Lalu kalau misalnya teman-teman bertanya gitu, metode mana yang lebih baik di antara keduanya? Maka jawabannya adalah keduanya sama-sama baik. Mengapa demikian? Karena eh, perbedaannya hanya sama-sama menggunakan apa yang merancang dengan psikologi Islam itu sendiri. Hanya saja yang idealistik itu
memang sumber utama dan rujukannya itu utamanya itu memang yang dari Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, kalau misalnya memang yang pragmatis itu karena dia ilmunya praktis, dia apa sih menggunakan metode, bukan metode, hmm, rancangan gitu dari pengertian psikologi apa gitu, misalnya misalnya sedang membahas konsep eh, jiwa yang sehat menurut teori ini gitu, lalu kita menambahkan saja melalui referensi dari sumber Al-Quran dan hadis seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian pemaparan dari materi yang telah saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang merasa video ini banyak manfaatnya, mangga boleh di share, di like, dan subscribe. Terima kasih. Syukron. Syukron alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.